Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala la hawla wa la quwata illa billah. Saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita berkenan bersilaturahmi hari ini. Buat saya ini luar biasa ya, karena kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang satu aliran, yaitu mencoba untuk berdakwah lintas komunitas, sekaligus juga berdakwah untuk melindungi katakanlah keutuhan kita, kebersamaan kita dari segala virus yang menghancurkan. Saya dilahirkan sebagai seorang muslim itu di jalanan. Mas Arif tadi saya cerita, ternyata Mas Arif ini adalah sahabat saya ketika di Masjid Raden Patah. Dan di Masjid Raden Patah itu belajarnya semua aliran masuk. Sehingga dulu kita punya kajian yang namanya kajian tauhid. Dan salah satu gurunya itu Egy Sujana. Ya, dulu ada Mirwani, Egy Sujana, ada Tony Ardi, ya. Itu tokoh-tokoh yang mengajari kami dan ilmunya agak kurang ajar itu. Jadi orang dibikin tidak percaya Tuhan itu ada. Dengan berbagai argumentasi untuk kemudian diisi keyakinan yang lebih kuat bahwa ternyata Tuhan itu ada. Ibaratnya adalah sebuah botol atau gelas yang berisi air. Bagaimana kita menumpahkan air di dalam gelas itu tanpa kita memegang gelasnya. Begitu ilmunya, kira-kira gitu. Filosofisnya begitu. Maka kemudian satu-satunya jalan adalah, atau bagaimana kita mengganti, ya tepatnya adalah mengganti isi air di dalam gelas yang kita tidak boleh memegang gelasnya. Maka muncullah yang namanya konsep brainwashing. Caranya apa? Ya sudah, gerojok saja air. Karena digerojok yang ada di dalam gelas keluar semua, maka terjadilah pergantian isi. Nah dulu begitu. Ilmu yang diajarkan kepada kami itu seperti itu oleh ya Mas Tony Ardi, Egy Sujana, Mirwani dan teman-teman itu kira-kira seperti itu gitu ya. Walaupun ternyata Mas Arif sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih gitu ya. Karena jenggotnya semakin putih gitu ya. Ya gitu. Nah, saya termasuk yang kemudian merenungi proses-proses itu dan kemudian saya merasa ada sesuatu yang salah. Karena ketika kita dicuci, itu sebenarnya bahasa saya tadi ada manipulasi. Artinya kita itu sebetulnya dibikin emosi, dibikin kita nggak bisa berpikir dengan nalar yang jernih. Sehingga akhirnya terbawa. Nah, itu yang saya temukan. Dan saya nggak mau begitu. Seorang muslim buat saya ketika menyampaikan kebenaran Islam, itu harus fair, objektif, terbuka, dan siap diuji. Kira-kira begitu. Nah, yang pertama. Yang kemudian yang kedua, saya menemukan bahwa ada tanda petik ya, kesalahan. Bahwa di dalam Islam itu seolah-olah yang namanya agama di dalam masyarakat muslim kita, seolah-olah yang namanya agama itu adalah sesuatu dikatakanlah bersifat given dan apa istilahnya diimani, diyakini tanpa boleh melakukan katakan perlawanan. Misalkan saja lalu kalimat Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, la raiba fihi misalkan gitu. Sudah jangan tanya-tanya, pokoknya jangan ragu-ragu ya. Ini kitab tidak ada keraguan. Nah, kita seolah-olah haram meragukan. Padahal untuk meyakini gimana caranya kalau tidak dipahami. Kan itu kan ya. Nah, memahami itu termasuk mempermasalahkan, mempertanyakan. Dan inilah yang saya catat kemudian Ustadz Felix terinspirasi dengan kalimat yang selanjutnya itu wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna alaikum fa'tu bi suratin misli. Nah itu kan ya Ustadz Felix menemukan ayat itu. Kalau kamu gitu kan ya ragu-ragu, berarti boleh nggak ragu-ragu? Boleh. Maka buktikan keraguan kamu. Kan gitu. Dengan cara apa? Buat saja satu surat seperti itu. Suruh semuanya membantu kamu untuk membuat itu. Begitu itu tantangan kan namanya. Nah, sehingga lalu saya mengatakan begini. Seharusnya masyarakat muslim tidak boleh berhenti bahwa agama adalah sebuah keyakinan. Tetapi agama juga harus dianggap sebagai sistem kebenaran atau sebuah kebenaran. Yang namanya kebenaran itu harus diuji bukti. Dan Al-Quran menantang.
untuk membuktikan benar dan salahnya Islam itu. Nah, menurut saya begitu. Nah, sayangnya kita sejak kecil di dogma bahwa ini keyakinan, bahkan diskusi pun tidak boleh. Seorang ustadz besar yang sangat hormat pada beliau di Malang ini, ya sangat terkenal, pondoknya juga sangat terkenal. Ketika kami menggelar debat antar pendeta dan ulama, apa katanya beliau? Pak Sur, gimana kalau nanti kita kalah? Nanti kan goncang keimanan kita. Ini seorang ustadz yang lurus, yang ilmunya dalam, ya, yang pondoknya terkenal, ya. Itu sampai seperti itu. Kenapa begitu? Karena beliau dalam hal ini memahami Islam sebagai keyakinan, bukan sebagai kebenaran. Padahal dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu juga sebagai furqan. Kalau yang namanya furqan, itu kan berarti sebagai standar ukur. Lah untuk mengukur itu kan berarti kita ada indikator benar dan salah gitu loh. Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita sadari bahwa jangan terus begitu. Kalau umat Islam hanya dididik, didogma untuk meyakini, maka begitu bertemu dengan yang tadi diceritakan Gus Betik, Bunda-bunda berdua ini, babak bundas kita, jebol kita. Tapi ketika Islam kita pahami sebagai sebuah kebenaran, yang dari sana melahirkan sebuah keyakinan, insya Allah semua benturan masukan tadi menter, hilang semua itu. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran agama kita. Gitu. Dan dengan tahu kebenaran, karena sebagai Al-Furqan juga, maka kita juga bisa menghadapi sesuatu yang tidak benar. Kan gitu. Dengan mengetahui yang salah, kita jadi tahu ciri-ciri yang benar. Dengan mengetahui yang benar, kita jadi tahu ciri-ciri yang salah. Islam ini benar. Ayo dipahami sebagai sebuah yang benar gitu loh. Jangan lalu diyakinkan, bahkan nggak boleh dipertanyakan, nggak boleh didiskusikan. Ini masalah keyakinan, Mas, nggak boleh kita diskusi. Nggak mungkin keyakinan kok didiskusikan. Wah, kalimat ini kan sering terucap di mana-mana kan. Nggak begitu buat saya, nggak bisa. Kenapa begitu? Manusia oleh Allah diberi akal. Akal ini alat untuk memahami, kan gitu kan ya. Nah, maka dengan demikian untuk menguji memahaminya kita gunakan akal. Maka tidak mungkin Allah itu menurunkan sesuatu yang membentur apa yang diberikan Allah berupa akal itu. Nah, cara saya berpikir begitu. Dan ini yang saya ingin tekankan kepada kita semua. Jangan terus dibiarkan umat Islam itu diajarkan Islam sebagai dogma keyakinan tentang keyakinan, keimanan tanpa memberikan landasan sisi bahwa Islam juga adalah sebuah kebenaran, sebuah sistem yang siap diuji, dibuktikan. Nah, kalau umat Islam bisa seperti ini, sekali lagi, meskipun mohon maaf, bukan berarti menafikan ya, bukan menafikan, karena saya sendiri kan ya walaupun tidak sehebat beliau-beliau itu, saya juga mempelajari ya, kristologi gitu kan ya. Tapi saya berkeyakinan kalau kita paham Islam dengan benar, memahami sebagai sistem kebenaran, maka ketika kita dihadapkan dengan mereka-mereka ini, dengan mudah kita bisa menepisnya. Tapi kalau kita tidak, maka susah. Kira-kira begitu ini. Jadi poin saya, yuk kita pahami Islam sebagai sebuah kebenaran. Karena akhirnya kita bisa menghadapi mereka. Termasuk misalkan, saya adalah produk orang yang terpaksa belajar agama dengan komparasi. Ya, mungkin kalau bapak-bapak ya lahir procot sebagai seorang muslim, terus nggak pernah ada masalah dengan kemuslimannya. Kan gitu kan ya. Saya kebetulan lahir procot, bapak ibu saya muslim. Tetapi bapak ibu saya tidak pernah mengajari saya tentang keislaman. Sehingga lalu akhirnya saya berislam ya seperti itulah padanya. Begitu saya masuk SMP, saya masuk Kristen. Di situ tiap hari, seminggu sekali minimal, termasuk hari Jumat harus ke gereja. Bukan ke masjid. Ya saya dulu begini kan gitu kan ya. Nah, ketika kemudian saya mendapatkan ajaran-ajaran kekristenan, sementara Islam sendiri tidak diajarkan, nah, babak bundas saya. Babak bundas, kebingungan saya. Begitu SMA, untungnya, saya waktu itu di SMAK. Ya, karena saya suka main musik, kok di SMAK itu waktu itu Blitar ya, satu-satunya
SMA yang punya alat musik lengkap, maka saya lari ke sana. Untungnya sama teman karib saya ditarik, enggak, neng SMA negeri saja. Nah, di SMA negeri ya celakanya atau untungnya ketemu pendeta Hindu, namanya Pak Patmawiyata, yang dia semacam guru wali ya, dekat sekali dengan saya. Lah, diajari saya kehinduan, dan gitu. Sehingga selalu saya menyimpulkan, ketemu sekarang ini saya simpulkan, kalau Kristen itu 3 in 1, kalau Hindu itu 1 in 3. Nah, begitu kesimpulan saya. Lah, kalau Islam the one, kira-kira begitu. Nah, jadi kan begitu, memang faktanya begitu. Kayaknya kan Sang Hyang Widiasa, kemudian Maujud menjadi Brahma sebagai pencipta, fungsi pencipta, Maujud menjadi Wisnu sebagai pemelihara, Maujud sebagai Siwa sebagai pembunuh, kan gitu kan, penghancur, kan gitu kan ya. Nah itu kan berarti 1 dalam 3. Lah sementara Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus menyatu, dan 3 ini tidak sama oknumnya kan. Mohon maaf, tapi sekarang mulai muncul itu Onesis. Onesis itu memberontak Kristen sendiri. Ini maunya lari ke Yehova ini nampaknya. Mendekati Yehova ini kalau kita mau jujur ya. Ya. Yehova, karena tiap diskusi digebuki saja sama ini Gus Betik. Bolak-balik digebuki, sadar mereka bahwa 3 in 1 susah. Maka harus dikatakan ya 3 itu ya 1. Ya. Jadi mana sekarang Onesis itu? Jadi Bapak ya Yesus, ya kan? Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus, kan gitu. Nah, begitu. Ini tren terbaru ke arah sana. Ya, tren terbaru ke arah sana gitu loh, ya. Nah. Jadi saya menemukan menjadi seperti itu. Ketika kemudian saya kebingungan begitu, saya sampai tidak beragama, sampai lalu saya simpulkan yang penting bertuhan. Nah, masuklah konsep agnostis dalam diri saya. Bahkan ketika ditanya agama apa? Pancasila. Wah, begitu jawaban saya. Jadi agamanya Suryati waktu itu Pancasila, yang itu identik dengan agama agnostis. Karena waktu itu lalu ya kebingungan saya, yang penting kita bertuhan, selesai. Nggak perlu beragama, kira-kira begitu. Tapi itu kemudian saya menemukan kasus yang memaksa saya untuk bertanya, sikap saya benar atau salah? Nah, tapi faktanya ada banyak agama. Masing-masing berbeda, kan kita tidak boleh mengatakan semua agama sama. Apa buktinya semua agama sama? Wong jelas ini beda dengan ini, beda kok sama. Maka buat saya sudah lama itu, sebelum orang bicara soal pluralisme agama, saya sudah lama sekali membunuh pluralisme itu. Karena itu jelas sesat gitu ya. Tapi kapan itu kan sempat dimainkan kan pluralisme, ya itu jelas sesat. Kenapa? Lalu semua agama kok sama? Wong saya itu lihat ini enggak, beda dengan ini, beda dengan ini, beda ini kok sama. Dan begitu. Nah, akhirnya saya terpaksa membandingkan. Nah, cara membandingkan itulah yang kemudian saya menemukan kekuatan akidah saya. Maka tadi kenapa muncul perlunya kristologi? Berarti kita membandingkan. Dengan membandingkan kita jadi tahu keunggulan Islam, kebenaran Islam. Sehingga lalu waktu itu karena didukung dengan SAI atau FOSI ya, waktu itu kita lalu menemukan semacam indikator-indikator kebenaran. Misalkan yang namanya Tuhan itu seperti apa? Wah, itu ada ciri-ciri Tuhan. Nah, gitu kan ya. Yang kebetulan kok klop semua dengan nas-nas Al-Qur'an. Nah, maka mau nggak mau. Jadi ketika saya mencari Tuhan, mana agama yang benar? Saya coba telusur. Islam bagaimana? Kristen bagaimana? Hindu bagaimana? Buddha bagaimana? Ternyata yang paling rasional, paling logis Islam. Karena dia mengatakan Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana. Gitu kan ya? Ya, jadi akhirnya saya menemukan andaikan Tuhan ada, begitu waktu itu, maka yang paling logis mengenalkan Tuhan hanya Islam. Tapi apakah benar Islam itu benar? Saya telusuri lagi. Gitu kan? Saya telusuri lagi, akhirnya saya menemukan bukti. Bukti yang sederhana adalah bahwa ada buku yang bisa dihafal, yaitu namanya Al-Quran. Sederhana argumentasi, tapi jangan dimaknai sederhana konsep ini. Karena di dunia nggak ada buku yang bisa dihafal. Nggak ada. Saya sudah punya 8 buku yang saya terbitkan. Tidak satu pun buku yang saya terbitkan itu saya hafal. Jangankan kok 1 buku, 1 bab saja nggak bisa.
Nggak ada ceritanya. Ini yang saya sering mainkan ke mahasiswa saya. Saya tanya, bisa Mbak bikin surat cinta? Bisa Pak. 15 halaman? Bisa Pak. Oke, saya kasih 25 juta dengan catatan kamu bisa hafal surat cintamu. Nggak ada yang bisa. Nah, tapi Mbak, ada loh. Tebel. Kok bisa dihafal ya? Apa Pak? Al-Quran. Itu apa artinya? Artinya itu tidak mungkin buatan Koco. Nggak mungkin. Buatan Suryadi. Nggak mungkin. Karena kalau buatan Koco, Ipung, Suryadi, pasti orang lain juga bisa buat. Maka wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Nah, itu tadi kena faktu bisrotim, kan gitu kan? Itu jadinya kena itu. Maka ketemulah bukti Al-Qur'an itu benar. Datang dari Tuhan, tidak mungkin dari Suryadi, kan gitu kan, dari manusia. Nah, pelajari lagi. Nah, alhamdulillah yang terakhir ini semakin banyak bukti. Lewat apa? Para ilmuwan yang orang-orang kafir. Satu demi satu ditemukan misteri Al-Quran. Ini, kok neng Al-Quran bener. Ini kok membenarkan Al-Quran. Ini kok membenarkan Al-Quran. Lah, artinya apa? Al-Quran itu kitab kebenaran. Jadi bisa dibuktikan benar dan salahnya. Pernyataannya bisa diuji. Nah, begitu. Sehingga saya mengatakan pada banyak orang, saya punya metode membuktikan Tuhan itu ada secara ilmiah. Kalau bicara ilmiah apa? Riset. Saya bisa buktikan bahwa Allah itu bisa, Tuhan itu bisa saya riset dan ketemu. Nah, nalarnya itu tadi. Nalarnya itu tadi. Ya, kita gunakan kalau dalam riset kan ada sampel. Maka ambil ayat-ayat Al-Quran ya, yang kauniyah, kontennya adalah bicara soal penciptaan alam semesta atau hal yang terkait dengan akademis. Ayat-ayat itu kita riset. Benar atau salah? Kalau datang dari Tuhan harus benar. Nah, gitu kan ya. Sementara harus dibandingkan dengan kitab di selain Al-Quran. Coba Anda teliti misalkan di Bible tadi. Di dalam Bible misalkan, siang dan malam itu diciptakan, ya, diciptakan lebih dulu daripada matahari dan bulan. Gila enggak? Tandanya apa? Apa? Tanda siang malam lebih dulu daripada Lah iya. Tandanya siang dan malam itu apa? Loh, maka dari itu kan gila enggak? Wong siang dan malam itu akibat putaran posisi bulan dan matahari, otomatis bulan dan mataharinya ini kan harus lebih dulu ada gitu loh. Tapi kok itu adanya kemudian agak konyol lah. Nah, itu namanya secara akademis ilmiah batal. Kan kitab suci nggak boleh batal. Nah, kira-kira permainan saya seperti itu, kira-kira begitu. Sehingga kalau kemudian menjawab pertanyaan bagaimana metode yang paling cespleng, ya sebenarnya ya kita tunjukkan saja langsung kontradiktif yang ada di dalam kitab mereka. Kalau kita menggunakan jalur seperti itu. Kalau kita menggunakan jalur komparasi antar kitab, ya bisa seperti yang saya katakan tadi. Di mana bukti kebenaran Al-Quran. Kan bisa seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan itu. Sehingga apa yang sudah disampaikan beliau-beliau tadi sebenarnya memberikan jawaban. Ya. Dan gaya ini saya temukan pada Pak Moko Ginta. Itu buku-buku yang beliau tulis, itu buku-buku yang strategi dakwahnya adalah di-compare. Ya. Jadi mendakwai mereka dari kitab mereka dengan menunjukkan kelemahan kitab mereka. Jadi biarin saja mereka sendiri yang menjawab, merenung. Loh kok gini, loh kok gini, loh kok gini, loh kok salah, loh kok salah, loh kok inkonsisten, loh kok konsisten. Seperti tadi bilang, sudah berkali-kali disebut Allahku, 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 kok masih tetap saja kunya kok jadi Allah, gitu kan aneh toh. Ya gitu loh. Nah, itu namanya argumentasi yang istilahnya kalau saya itu tunjuk poin jedier itu diantem langsung lolok kira-kira. Kenapa? Karena yang membatalkan argumen mereka sendiri. Nah, cuma saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu bahwa sayangnya mereka sudah punya senjata canggih namanya hermeneutik. Ya, yaitu apa? Ngeles. Bahkan yang terakhir les-lesan terakhirnya itu gini. Les-lesan terakhirnya gitu. Oh, maaf, Anda tidak memahami karena ini harus Rohul Kudus memberikan inspirasi. Anda enggak meyakini, Anda enggak bisa paham. Anda enggak bisa paham kitab ini karena Anda enggak meyakini. Nah, itu ngeles-ngelesnya begitu. Ujungnya lari gelanggang itu kan begitu kan.
Itu modelnya begitu. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, ada hermeneutik. Hermeneutik ini menganggap bahwa makna itu bukan berada di kitab. Makna itu pada orang yang membaca kitab. Makna tulisan itu berarti bukan objektif. tidak lagi subjektif karena maknanya ada dia. Maka beliau tadi bilang asumsi. Nah, makna asumsi itu ya maknanya menjadi begitu. Begitu kita kejar, oh, menurut mereka kok. Jadi antara bacaan dan makna beda jauh. Sehingga ketika berdebat mereka larinya ke sana. Oh, Anda nggak tahu maknanya. Nah, ini batal. Ya seharusnya batal. Ya. Tapi memang di dalam ilmu komunikasi yang pernah saya pelajari, memang makna itu berdebat-debat ada dua pendapat. Makna ada dalam pesan dan makna ada dalam pengirim pesan. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Tapi kalau kita percaya agama, wajib hukumnya percaya bahwa makna ada dalam teks. Karena kalau nggak begitu, ya rusak semuanya. Dan wujudnya, wujud apa yang diberikan Allah kan wujudnya adalah kitab, yaitu Al-Quran. Nah, betul. Karena itu para pendeta di berbagai negara sekarang mengesahkan perkawinan sejenis. Kenapa? Karena hermeneutiknya itu. Nah, ini problematikanya begitu. Jadi ya mungkin ya saya bahasa saya gini. Ya asik-asik sajalah berdebat karena fungsi debat itu akhirnya bukan hanya untuk yang sedang berdebat, tetapi bisa kita sebarkan ke berbagai masyarakat untuk pencerahan masyarakat sehingga lalu masyarakat menjadi tahu di mana titik irasionalitasnya di mana gitu loh, di mana rasionalitasnya. Kalau orang mau membaca itu, insya Allah lalu akan menjadi tahu oh ternyata Islamlah agama yang benar. Kira-kira begitulah kalau saya diberi tugas dari beliau seperti tadi ya. Mohon maaf ini ya istilahnya begini, kami ini nggak tahu ini Mas Ipong itu pokoknya kami itu kalau diajak bincang-bincang itu nggak pernah diberitahu apa ini nanti ngomong apa gitu nggak pernah diberitahu itu. Wah kok ada dimplek ngono wis ngomong apa iki ngono wis langsung wis Ayah Sofia perlu loh jadi pelopor untuk membuat kurikulum kristologi. Nah, betul. Betul Mas Ipong, penuh saya mendukung pendapat beliau itu. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah sesuatu bagi pemahaman kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.